Salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk pada hari yang kedua dalam program doa puasa selama 40 hari. Dan mari kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang doa keselamatan. Ucapan keselamatan atau doa keselamatan Yesus ini terjadi ketika ada percakapan antara Yesus dan kedua penjahat ketika disalibkan menjelang kematian mereka di Bukit Golgota. Berikut ini sekilas gambaran sikap dan situasi yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, penjahat pertama menyebut Yesus sebagai Kristus dengan sikap menghujat. Kedua, penjahat kedua menyebut Yesus dan menggunakan kata kerajaan. Istilah kerajaan dipakai dalam nubuatan dalam perjanjian lama yang tercatat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Dengan menggunakan istilah ini, si penjahat mengakui Yesus sebagai seorang raja. Kelihatannya ia telah bertobat ketika memandang Yesus sambil mendengar sabda pertamanya. Selain itu, ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kebenaran identitas Yesus adalah Mesias sebagai Allah yang menyelamatkan jelas terungkap dari pernyataan si penjahat yang mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Pertobatan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dan membutuhkan pengakuan secara pribadi bahwa ia telah berdosa dan membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan merupakan tindakan yang dilakukan dengan kesadaran supaya dosa dihapuskan, karena pertobatan membawa pada keselamatan. Pertobatan dan keselamatan yang diperoleh penjahat tersebut adalah anugerah Allah. Dalam kitab Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 mengatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Sebagai kesimpulan dari perenungan firman Tuhan hari yang kedua doa puasa ini, Yesus bukan saja menjanjikan sebuah tempat dalam kekekalan, tetapi Yesus juga berjanji untuk bersama-sama dengan mereka yang percaya kepadanya. Sebagai pokok doa kita bersama, kita terus berdoa agar umat manusia memperoleh dan menyadari bahwa hidupnya telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan boleh bertobat, boleh percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita berdoa agar umat manusia mengalami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita berdoa agar umat manusia terus mencari Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadinya. Demikian perenungan firman Tuhan dalam doa puasa hari ini, hari yang kedua. Buat kita semuanya tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.